Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wafik Maratul Aziza dengan NRP 15 2022 110 dengan judul Peningkatan Kualitas Video Pengawasan berbasis Dark Channel Player dan Mix Intra-Interframe Attention Video Super Resolution, yang mana fokus penelitian saya adalah pada peningkatan kualitas video pengawasan ataupun CCTV. Yang mana video CCTV ini memiliki kualitas video, yang mana kualitas video ini mempengaruhi akurasi terhadap deteksi akan apa saja yang terjadi pada video pengawasan tersebut. Akurasi ini dapat turun karena degradasi visual. Degradasi visual terdapat dua kategori, yakni pada faktor internal juga faktor eksternal. Faktor internal dapat terlihat pada CCTV forum. Di sini adalah salah satu faktor internal, yakni noise ataupun butiran-butiran, dan yang kedua adalah faktor eksternal, salah satunya adalah haze ataupun kabut, dapat terlihat pada security cam center. Kemudian hal ini pada peningkatan kualitas video ini telah dibahas pada salah satu paper ataupun jurnal, yakni milik Ling Li Guo, yang mana fokusnya adalah meningkatkan kualitas visual pada pencahayaan yang rendah. Namun peningkatan CCTV itu tidak hanya pada pencahayaan rendah degradasi visualnya, ada yang lain-lain seperti resolusi yang rendah dan juga kabut dan juga lainnya. Yang mana di sini adalah selanjutnya adalah pada peta referensi ataupun kajian-kajian yang membahas lanjutan pada peningkatan kualitas visual. Terdapat 5 cabang, yakni low light enhancement, dehazing, video super resolution, transform based VSR, dan juga frame interpolation, yang fokusnya adalah bagaimana mengurangi beban komputasi pada pelatihan. Yang mana dilanjutkan pada metode penelitian saya. Di sini ada 3 blok utama, yakni pre-processing menggunakan DCP atau Dark Channel Player, kemudian data training menggunakan MIA VSR atau Mix Intra-Interframe Attention Video Super Resolution, dan yang terakhir adalah data testing. Pada tahapan pertama, yakni pada training, itu menggunakan train dataset, dan train dataset ini didapat dari Vimeo 90 clip yang isinya adalah 39.000 klip video, yang kemudian ini didapat dari website COV pada jurnal SU tahun 2019. Train dataset ini kemudian dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah training sebesar 75%, kemudian validation adalah 15%, dan 10%-nya adalah tes. Jadi data splitting ini adalah video-video. Kemudian video-video ini dilakukan frame extraction yang fungsinya adalah mengekstraksi dari video-video ini menjadi cuplikan gambar ataupun frame. Kemudian masuk ke bagian blok utama, yakni processing DCP yang fokusnya pada dasarnya adalah memetakan bagaimana penyebaran cahaya pada gambar ataupun frame. Seperti pada pixel 1 itu kekurangan cahaya, kemudian yang kedua itu terlalu banyak cahaya, dan lain-lain. Pada proses ini dilihat bagaimana cahaya itu disebar lanjutnya, seperti pada pixel 1 itu harus dinaikkan cahayanya, kemudian yang kedua itu akan diturunkan. Sebenarnya bagian lain-lainnya yang fokusnya adalah bagaimana memperbaiki kualitas visual pada cahaya yang rendah. Kemudian setelah selesai pada bagian pre-processing DCP, masuk ke bagian utama, yakni data training. Data training ini menggunakan MIA VSR yang dimulai dari shallow vector extraction, yang ini ada fungsi utama, yang mana ini ada fungsi esensial, yang mana mengambil fitur mana saja yang penting untuk dilakukan dari low resolution ke high resolution, sehingga tidak semua pixel ataupun tidak semua frame yang akan dilakukan high resolution. Kenapa? Karena itu akan menambahkan beban komputasi. Jadi setelah selesai dari pemodelan MIA VSR, setelah dipilih frame mana saja yang akan dilakukan dari low resolution ke high resolution, masuk ke bagian loss function. Yang mana loss function ini proses utamanya adalah melihat bagaimana hasil setelah training. Ketika dari training kekurangan atau terlalu banyak error ataupun gambar ataupun frame-nya itu masih memiliki resolusi yang rendah, cahaya yang buruk, dan yang lain-lainnya, maka akan dilakukan iterasi lanjutan sehingga didapatkan final model ataupun model terbaik dengan Dark Channel Player dan Mix Intra-Interframe Super Resolution. Yang mana final model ini menyangkut pada bagian terakhir, yang ini data testing. Data testing menggunakan test dataset, yang mana test dataset ini menggunakan video dari CCTV sekitar ataupun di dalam kampus ITENAS. Jadi tes dataset ini menggunakan final model yang sudah sangat baik, kemudian dilakukan kemudian setelah itu hasilnya adalah enhanced video atau video yang telah dinaikkan kualitas visualnya. Yang terakhir adalah perhitungan ataupun evaluasi menggunakan metrik evaluasi, menggunakan 2 jenis metrik evaluasi, yakni kuantitatif dan juga kualitatif terukur. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.